Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya, masih dengan tema tetap waras di masa pandemi. Nah, bersama saya sudah ada 4 psikolog yang sangat berpengalaman di bidang masing-masing. Halo teman-teman semua, kita ketemu Halo, lagi. Halo. Ya, Hai. di sini kita akan bertanya lagi apa yang sebaiknya dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin pertama ke Mbak Milda dulu. Mbak Milda, apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, baik. Kalau melihat peristiwa, dinamika yang terjadi di sekitar kita, ya, yang pertama-tama muncul ke permukaan kepemikiran kita adalah pertanyaan gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Tujuannya satu sebetulnya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita survive, artinya kita selamat dari situasi yang kita hadapi gitu ya. Dan perilaku ini adalah perilaku yang mendasar ya, yang biasa dilakukan oleh pendahulu kita, maksudnya oleh manusia pada umumnya sejak zaman dahulu kala gitu kan. Tujuannya satu, manusia itu mempunyai kecenderungan mendasar untuk bagaimana caranya mengatasi situasi yang dihadapi supaya dia survive. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama menurut saya yang harus dilakukan adalah mengkaji, melihat situasi yang ada di sekitar kita itu seperti apa sih. Jadi kita melakukan bahasa kerennya itu refleksi gitu ya, perenungan-perenungan, merenungkan apa yang kita hadapi sebetulnya. Dan setelah kita ketemu apa, misalnya sekarang ya pandemi. Pandemi itu karena apa? Oh, karena virus COVID-19. Nah, dengan kemampuan dasar yang ada yang kita miliki, kita didorong untuk mengetahui lebih lanjut apa itu COVID, bagaimana mengatasi COVID, itu yang umum ya, yang standar-standar saja. Dan apa yang bisa kita lakukan. Sebetulnya seperti itu, Mbak Anas. Ya, jadi kita mengkaji apa yang ada di sekitar kita dan melihat apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, situasi yang kita hadapi itu bisa dikatakan seperti situasi yang terkena palu ya. Pandemi itu laksana hammer katanya. Ini ilustrasi yang sangat bagus banget yang ditampilkan oleh seseorang ya, Hammer and the Dancer gitu ya. Bahwa kita ini nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba aja seperti tadi diterangkan oleh Mbak Jo, Widya dan Mbak Doso juga ya yang di edisi sebelumnya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Oleh karena kita nggak bisa kemana-mana, maka di depan di layar ini ditampilkan seseorang itu harus berdansa gitu. Jadi istilahnya kita harus mencari jalan apa yang kita lakukan, dan jalan itu nggak langsung ketemu gitu ya, tapi kita harus liak-liuk berdansa. Tapi kalau dansa itu harus berirama ya, jadi ada iramanya, ada mood, ada mode, ada notasi, ada gerak-gerik yang kita temukan supaya kita bisa, ya kan kalau kita bilang dansa, ada dansa yang rock and roll, ada dansa yang waltz, ada dansa yang seperti tari Jawa itu ya, sarimbit itu. Jadi kita harus menemukan formula sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, itu yang saya maksud dengan kita harus melakukan kajian-kajian, termasuk dansa apa nih yang bisa kita lakukan. Artinya, kalau di sini dansa, artinya sebetulnya kita bisa melampaui situasi pandemi ini secara cantik gitu ya. Nah, kalau kita dansa kan nggak mungkin kita dansa sendiri ya. Namanya dansa itu harus ada dinamika dan dua arah antara saya dengan situasi yang kita hadapi. Jadi dua-duanya itu saling berinteraksi. Menurut Mbak Rini, bagaimana Mbak Rini? Kita ingin lihat tadi bagus sekali itu ya, kita harus bisa berdansa di tengah pandemi. Bagaimana dansa ini dilakukan Mbak Rini? Tadi mungkin yang dimaksud dengan berdansa itu seperti apa? Nah, berdansa dalam artian di sini adalah kita berdansa beradaptasi dengan penyesuaian itu sih. Jadi melakukan penyesuaian. Karena di masa COVID ini kan semua dijungkir balikan. Sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, rutinitas bisa menjadi berubah 180 derajat.
apapun menjadi berubah. Nah, ini kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian baru terus-menerus supaya bisa survive. Ya itu, penyesuaian itu adalah membuat kita bisa survive di masa pandemi ini. Lalu ketika kita sadar bahwa kita harus melakukan suatu perubahan, berani keluar dari comfort zone, zona nyaman, maka ya itu, kita akan menjadi lebih bisa berdaya tahan, bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi kalau kita tetap bertahan, dulu kan begini, harusnya saya kenapa harus begini, kalau kita terus-terus mempertanyakan itu, maka kita akan stuck, jadi malah jadi stres sendiri. Tapi ketika kita berani menghadapi, oh ya sekarang situasi sudah berubah, ukuran sukses zaman dulu sudah tidak bisa lagi dipakai zaman sekarang. Misalnya kalau resto itu ukuran suksesnya adalah banyak orang yang datang. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak bisa lagi dipakai ukuran itu. Jadi kita mulai sadar lagi bahwa oh ya, aku sudah harus meninggalkan pola lama, sekarang harus membentuk pola baru. Nah, itu baru kita bisa survive terus. Kira-kira seperti itu. Lalu yang disebut perilaku adaptasi itu apanya, Mbak Rini? Nah, itu tadi. Jadi perilaku adaptasi itu kita harus merubah mindset. Bagaimana mindset bisa berubah? Kita harus banyak melihat situasi yang baru sekarang itu seperti apa. Jadi dengan membaca, dengan melihat browsing, tapi tentu yang pengetahuan-pengetahuan baru yang berguna ya, jangan yang hoax ya tentu saja. Lalu setelah itu memahami, oh situasinya itu sekarang seperti ini. Jadi lalu muncul pemahaman baru gitu. Ketika kita muncul pemahaman baru, lalu kita mau mulai menganalisis. Ketika sudah situasi seperti ini, lalu saya harus berbuat apa? Saya sekarang harus membuat langkah apa? Apa manfaatnya situasi ini? Apa hikmah COVID ini buat keluargaku? Oh ternyata justru banyak waktu untuk keluarga, misalnya begitu ya. Lalu kerugiannya apa misalnya masa COVID ini? Oh ada hal-hal yang memang berkurang. Ada penghasilan yang berkurang. Ada pola belajar yang berbeda, yang ada kejenuhan di situ dan sebagainya. Jadi semua itu dianalisis. Tentu dengan pikiran yang jernih gitu ya. Lalu setelah itu mencari peluang. Jadi kita sekarang mau apa? Kalau sudah situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Hikmahnya kita ambil yang manfaat besar itu kita gali terus. Oh kalau gitu saya harus menguatkan keluarga. Kesempatan banyak waktu di rumah, kesempatan mengenal anak lebih banyak misalnya. Lalu yang kerugian-kerugian diminimalisir. Misalnya tadi, anak mengalami kebosanan belajar online. Lalu caranya gimana ini supaya tidak bosan? Cara-cara terobosan baru apa? Variasi-variasi apa yang orang tua bisa gunakan supaya anak-anak tidak bosan misalnya. Ada jeda waktu, ada permainan-permainan atau apa di sela-sela waktu belajar online. Nah itu jadi tidak kehilangan akal. Nah setelah seperti itu, lalu itu menjadi kebiasaan baru. Karena kita sudah tidak bisa lagi memakai pola lama. Ya sudah, jadi itu kita jadikan, oh jadi ya udah sekarang seperti ini. Kalau dulu misalnya kerja pagi-pagi berangkat ke kantor, sekarang kan tidak perlu seperti itu. Mungkin habit kebiasaan barunya sekarang mungkin olahraga pagi dulu bisa. Jadi lalu baru mendampingi anak belajar atau mungkin juga bekerja di work from home ya dengan laptop dan sebagainya. Jadi ini menjadi pola-pola baru. Akhirnya itu menjadi terbiasa. Ketika kita sudah menerima bahwa ini kebiasaan baru dan tidak terpaku pada pola lama, ya sekali-sekali nggak apa-apa sih terkenang-kenang ya, bernostalgia ya. Kadang saya juga gitu. Itu kadang bernostalgia. Karena begitu kalau jalan pagi lihat, biasanya saya jam segini udah berangkat ke kantor. Sekarang saya masih olahraga pagi. Tapi ya itu kita nikmati. Ini saya cari hikmahnya dari jalan pagi itu apa? Oh, saya bisa menikmati matahari terbit dan sebagainya. Ini menjadi suatu kebiasaan baru. Kira-kira itu, Mbak. Jadi memang pertama-tama mindset kita yang mesti berubah ya. Mindset kita harus menyesuaikan, beradaptasi, lalu nanti akan muncul di dalam perilaku-perilaku kita. Mungkin bisa dibilang kita harus positive thinking ya Mbak Rini ya? Ya, betul banget. Segala sesuatu ambil hikmahnya. Ada sisi positif yang bisa kita ambil. Iya. Oke, saya tanya ke Mbak Widya nih. Kalau indikator perilaku adaptasi itu seperti apa Mbak? Ada indikatornya nggak? Oke.
Jadi sebenarnya perilaku adaptasi itu ada beberapa indikatornya, Mbak Nas. Yang pertama itu kompetensi pengetahuan, seperti tadi yang diungkapkan oleh Mbak Milda. Bagaimana seseorang itu paham kondisi sekarang, apa yang harus dia lakukan, sudah seberapa efek dari virus ini. Daerah ini tadi apakah hijau, apakah orange, apakah merah, itu sebagai suatu pengetahuan. Termasuk bagaimana saya harus mengatasi ini, dari sudut kesehatan, dari sudut perilaku, dari sudut kebiasaan itu seperti apa. Nah, kalau dia punya kompetensi pengetahuan, maka dia bisa masuk ke indikator berikutnya itu strategi. Nah, strategi itu terkait bagaimana dia mengatasi. Jadi, cara yang dia pilih untuk mengatasi ini, bagaimana saya harus terbiasa untuk memakai masker, atau mengajarkan kepada anak yang kecil susah loh diajarkan untuk memakai masker. Oh, harus seperti apa ya? Oh, atau pakai masker face shield aja atau seperti apa gitu. Atau dari pola makan, ibu itu dengan kondisi keuangan sekian harus pola makan sehat seperti apa yang dipilih untuk keluarga, itu strategi juga. Mengasuh anak dengan pola belajar dengan keterbatasan sebagai ibu bekerja seperti apa, itu strategi juga. Kemudian prioritasnya, mana yang harus kita dahulukan nih? Pada saat mana, misalnya pada saat WFH, pada saat mana sebagai ibu bekerja saya harus ngajarin anak dulu, atau harus ngerjain ini sedangkan bos nunggu nih. Sedangkan yang bisa dipakai HP cuma satu atau laptop cuma satu. Harus mana nih prioritas yang dipilih? Nah, itulah yang disebut dengan perilaku adaptasi tadi. Kompetensinya bagaimana, strategi dan prioritas. Strategi dan prioritas itu tidak bisa kalau kompetensi pengetahuannya dia nggak punya. Gitu. Itu 3 hal itu. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah sebenarnya bagaimana supaya perilaku beradaptasi itu bisa terbentuk gitu. Kalau udah ada indikatornya, lantas perilakunya seperti apa gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti apa, itu yang sebenarnya menjadi PR utama kita. Jadi karena perilaku beradaptasi itu nggak mudah loh orang untuk disiplin mengubah sesuatu dari yang tadi Mbak Dosorini bilang bahwa dari sudah zona nyamannya itu berubah itu susah. Nah, harus seperti apa? Kalau sekarang aja trennya itu kan polisi jalan ngeliatin mobil orang satu, walaupun satu di dalam mobil, dia harus pakai masker. Pakai masker. Ya, betul Pak. Harus pakai masker. Kalau enggak dia dikena denda 250.000. 250.000 itu sebenarnya adalah punishment untuk membentuk perilaku sebenarnya. Nah, itu kira-kira mungkin dipakai cara-cara seperti itu karena di cara yang biasa dia udah nggak bisa. Mungkin harus ada punishment dan sebagainya. Nah, itu juga berimpak kepada apakah ada orang yang patuh, kenapa ada orang patuh, kenapa ada orang cuek. Ada orang yang harus sakit dulu baru dia patuh. Ada orang yang belum ada apa-apa dia udah takut duluan. Aduh, aku nggak mau ini, nggak mau keluar. Ada yang sampai 6 bulan loh nggak keluar rumah gitu. Ada yang seperti itu. Nah, jadi itu kembali lagi dari indikator yang dimiliki tiap orang dan itu berbeda. Kira-kira sih seperti itu, Pak. Ya, jadi dari pengetahuan kita masuk strategi, lalu kita tentukan prioritasnya ya. Nah, kalau tadi kan sampai ke perilaku ya, modifikasi perilaku itu bagaimana bisa dilakukan? Ada caranya nggak Mbak Jo nih? Saya tanya ke Mbak Jo. Baik, manusia pada dasarnya punya potensi untuk terus berubah. Dan kita, salah satu syarat, ya tadi sudah disebutkan banyak gitu ya, untuk berubah itu adalah kita sendiri menjadi lentur. Kalau kita lentur, kita akan seperti tadi dancing gitu ya, kita akan bisa mengikuti gerakan. Nah, demikian juga kita bisa memodifikasi perilaku kita dengan prinsip bahwa kita siap untuk berubah, lentur untuk berubah. Ketika kita sudah mengidentifikasi strateginya apa, situasinya apa, maka ada beberapa cara, salah satunya kita akan bisa memodifikasi perilaku kita secara bertahap. Kalau misalnya kita merasa bahwa, seperti misalnya saya harus beradaptasi dalam hal teknologi, tapi saya kayaknya nggak sanggup nih, kalau misalnya saya langsung bisa canggih banget gitu, maka saya beri waktu buat diri saya melenturkan diri saya untuk bertahap, oh nanti setelah ini saya belajar tentang metode ini, berikutnya begini. Tapi ada kalanya kita juga sangat dibutuhkan untuk beradaptasi secara frontal. Terutama misalnya pada situasi-situasi yang memang kita sudah tidak bisa lagi menggunakan cara kita. Contoh, ketika kita tahu bahwa pekerjaan kita di PHK, atau kemudian pekerjaan kita kayaknya sudah stuck nih, nggak bisa menghasilkan uang.
mau nggak mau kita berubah pada kondisi di mana frontal mungkin hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, tetapi karena situasi memaksa kita, mau nggak mau. Misalnya tadinya saya sama sekali tidak canggih dalam hal marketing misalnya ya, karena di PHK, maka bagaimana memanfaatkan semua hal kemampuan saya untuk belajar marketing, dan saya switch pada perilaku itu. Nah, modifikasi perilaku itu bisa merupakan strategi di mana tadi kalau misalnya itu akan membutuhkan pelan-pelan, maka kita pelan-pelan menuju ke sana. Yang penting adalah bahwa apapun yang kita lakukan untuk berubah, itu kita konsisten menjalaninya. Sehingga itu menjadi habitus baru. Dan itu menjadi pembiasaan. Kalau kita bisa lakukan itu dengan konsisten, maka perilaku kita itu akan meningkat ke arah yang akan kita tuju. Dan ini tentu bertahap maupun frontal ini ada plus minusnya gitu ya. Tergantung dari kita. Kita mau menempatkan ini dari kacamata mana, dan apakah kemudian memang saat ini saya harus frontal atau bertahap, itu semuanya harus dipertimbangkan masak-masak. Karena tergantung resource-nya kita juga ya. Kita juga jangan sampai frontal tetapi tanpa mempertimbangkan resiko-resikonya. Yeah. Jadi kita perlu banyak strategi dalam hal ini. Yeah. Jadi memang kita harus pandai-pandai dalam dance-nya ya Mbak ya. Bagaimana kita bisa meliuk-liuk ke sana ke sini, bisa kita pelan-pelan, bisa juga agak cepat seperti tadi gambar mobil tadi ya. Menarik sekali ini yang kita bahas kali ini ya. Kita harus pandai-pandai beradaptasi baik secara bertahap maupun secara frontal. Oke, teman-teman, ya di sesi berikutnya kita akan bahas lagi tentang apa yang harus dilakukan orang tua ini. Kita nanti akan ketemu di sesi selanjutnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih ya. Dah. Dah.